Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, kehidupan tak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Sawah-sawah yang dahulu hijau kini terbengkalai. Rumah-rumah tampak kusam dan rusak. Wajah penduduk dipenuhi kecemasan, seolah ketakutan telah menjadi bagian dari nafas mereka sehari-hari. Di balik semua itu, ada satu nama yang terus dibisikkan dengan suara gemetar. Ki Sejati. Ki Sejati adalah seorang pendekar sakti yang dikenal memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Namun bukan itu yang paling menakutkan. Ia menguasai ilmu rawa rontek, sebuah ilmu hitam terlarang yang konon membuat pemiliknya kebal terhadap kematian. Senjata pamungkasnya adalah sebuah keris pusaka yang dipercaya menjadi sumber kekuatan dan keabadiannya. Dengan kekuatan tersebut, Ki Sejati menjelma menjadi penguasa lalim. Ia memungut pajak tinggi, merampas harta rakyat, dan menindas siapapun yang berani menentangnya. Tidak ada hukum, tidak ada keadilan, semua ditentukan oleh kehendaknya. Mereka yang melawan akan menghilang, dan tak jarang tubuh mereka ditemukan tak bernyawa sebagai peringatan bagi yang lain. Banyak pendekar dari desa lain mencoba menghentikannya. Mereka datang dengan niat menegakkan keadilan, namun satu persatu gugur tanpa jejak. Desa demi desa akhirnya memilih tunduk. Ketakutan menyebar luas hingga ke pelosok negeri, menjadikan nama Ki Sejati sebagai momok yang menghantui malam-malam penduduk. Rakyat desa hidup dalam tekanan batin yang luar biasa. Anak-anak tumbuh dalam kecemasan. Para orang tua kehilangan harapan. Sebagian mencoba melarikan diri ke desa lain, namun ancaman Ki Sejati selalu menyusul. Tak ada tempat yang benar-benar aman. Di tengah keputusasaan itu, beberapa tokoh desa memberanikan diri melakukan perjalanan jauh. Mereka membawa kabar penderitaan rakyat kepada seorang wali yang dikenal akan kebijaksanaan dan kelembutan hatinya, Sunan Kalijaga. Dengan hati yang telah dimantapkan oleh doa, Sunan Kalijaga memulai perjalanannya menuju wilayah kekuasaan Ki Sejati. Ia melangkah tanpa pengawal, tanpa senjata, hanya berbekal keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berjalan di jalan kebenaran. Perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa perubahan suasana alam. Desa-desa yang dilewatinya tampak muram, rakyat hidup dalam kewaspadaan, berbicara dengan suara pelan seolah takut dinding dan angin ikut mendengar. Dari merekalah Sunan Kalijaga mendengar kisah-kisah tentang kekejaman Ki Sejati yang semakin menjadi-jadi. Namun, ujian pertama datang lebih cepat dari yang ia duga. Di sebuah jalan sunyi, sekelompok perampok menghadangnya. Tatapan mereka kosong, gerak-gerik mereka kaku, jelas bukan perampok biasa. Mereka adalah orang-orang yang telah dikuasai ilmu hitam. Tanpa banyak bicara, mereka menyerang dengan brutal. Sunan Kalijaga tidak melawan dengan kekerasan. Ia berdiri tenang, melafalkan doa-doa perlindungan. Anehnya, setiap serangan meleset dan ketakutan justru menyelimuti para perampok itu sendiri. Satu persatu mereka mundur, lari terbirit-birit, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ujian belum berhenti. Dalam perjalanan berikutnya, Sunan Kalijaga mulai merasakan serangan yang lebih halus. Bukan fisik, melainkan batin. Pikiran-pikiran negatif mencoba menyusup, keraguan, kelelahan, bisikan untuk kembali pulang. Namun setiap kali hati terasa goyah, ia memperbanyak zikir, mengingat bahwa perjuangan ini bukan tentang dirinya, melainkan amanah untuk menolong sesama. Ia kemudian memasuki sebuah hutan lebat yang terkenal angker. Penduduk sekitar percaya hutan itu dijaga oleh makhluk halus kiriman Ki Sejati. Aura gelap terasa menekan dada. Bayangan-bayangan besar muncul, suara menggelegar mengguncangkan keyakinan. Ilusi api, jurang, dan makhluk menyeramkan bermunculan, seolah ingin mematahkan keberaniannya. Namun, Sunan Kalijaga terus melangkah.
Dengan suara pelan namun mantap, ia melantunkan ayat-ayat. Puncak gunung itu diselimuti awan tebal. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan aura yang terasa berat. Tempat itu sejak lama dianggap sakral, saksi bisu pertarungan batin antara cahaya dan kegelapan. Di sanalah pertemuan terakhir akan terjadi. Sunan Kalijaga tiba lebih dahulu. Ia berdiri tenang, lalu berlutut menghadap kiblat. Dalam keheningan subuh yang nyaris beku, ia menengadahkan tangan, memanjatkan doa dengan penuh kekhusyukan. Tidak ada rasa benci di hatinya, tidak pula keinginan untuk membinasakan lawan. Yang ada hanyalah harapan agar Allah menunjukkan kebenaran dan melunakkan hati yang telah lama terjerat kegelapan. Tak lama kemudian, langkah berat menggema di antara bebatuan. Ki Sejati muncul, mengenakan jubah hitam dan menggenggam keris pusaka yang memancarkan aura gelap. Wajahnya keras, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan. "Akhirnya kau datang juga," ujar Ki Sejati dengan suara lantang. "Apakah kau pikir doa-doamu mampu menandingi kekuatanku?" Tanpa menunggu jawaban, Ki Sejati melancarkan serangan. Pukulan dan tendangannya menghantam batu-batu besar hingga hancur. Angin berputar, energi gelap menyelimuti puncak gunung. Namun Sunan Kalijaga tetap berdiri tenang. Ia tidak membalas dengan kekerasan. Bibirnya bergerak melafalkan doa, tubuhnya seakan dilindungi oleh dinding tak kasat mata. Setiap jurus Ki Sejati terasa semakin berat. Kekuatannya yang dulu mengalir deras, kini seperti tertahan. Keris pusaka di tangannya bergetar, seolah tidak mau dikendalikan. Keraguan mulai menyusup ke dalam hatinya. Mengapa ini terjadi? Gumamnya dalam hati. Sunan Kalijaga melangkah maju, suaranya lembut namun menembus kalbu. "Kekuatan yang kau banggakan bukan milikmu, Ki Sejati. Itu hanyalah titipan kegelapan yang mengikat jiwamu." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada serangan fisik. Ki Sejati berteriak marah, mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Namun saat itulah Sunan Kalijaga memusatkan seluruh munajatnya dalam satu doa yang penuh keikhlasan. Cahaya terang memancar, menyelimuti puncak gunung. Keris pusaka terlepas dari genggaman Ki Sejati dan terhempas jauh. Seketika, aura gelap lenyap, tubuh Ki Sejati melemah. Ia terjatuh, berlutut di tanah, napasnya tersengal.